Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga dalam masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Aan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, kemarin membahas tentang teori masuknya Hindu Buddha ya. Ada yang ingat apa kemarin? Itu tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ya. Kemudian sekarang tentang pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mampu, yaitu yang pertama menganalisis berbagai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan tepat. Yang kedua itu mengolah informasi mengenai pengaruh keagama dan kebudayaan Hindu Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk poster. Nanti setelah materi ini, kemudian anak-anak mengerjakan LKPD, dan yang terakhir itu membuat poster ya, sesuai kelompoknya. Setiap kelompok membentuk poster ya, jadi ada foto, nanti dikasih keterangan itu ya. Ada pengaruh Hindu Buddha dalam kebudayaan kita gitu. Kemudian yang terakhir menumbuhkan sikap menghargai keberagaman. Nah, ini nanti bisa dilihat YouTube-nya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha diterima di Indonesia. Ini yang pertama sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum masuk Hindu Buddha ke Indonesia. Itu persamaan ya, ada kedekatan. Jadi tidak ada paksaan. Yang ketiga memakai strategi dalam menyebarkannya, yaitu melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Pelajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimanya. Itu salurannya, ada perdagangan, pendidikan, kepercayaan, perkawinan, dan seni budaya. Kalau di Jombang ini kan termasuk wilayah kerjaan Majapahit ya? Ya, Majapahit. Kalau sebelumnya itu Empu Sendok itu ya, yang lebih tua lagi. Ini Jombang juga termasuk wilayah Dang. Nah, di zaman Majapahit dan Sriwijaya ini keemasan Buddhisme ini dibuktikan dengan peninggalan berupa prasasti dan bangunan serta literatur dan tradisi. Ini ada Mahayana dan Tantrayana ya. Dan yang ketiga sinkretisme Hindu Siwa dengan Buddhisme yang terkenal dengan Siwa Buddha. Nah, ini pengaruhnya. Ini ada 5, yaitu kepercayaan, politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan seni budaya. Di bidang filsafat itu di dalam Hindu diyakini hanya satu, yaitu Brahma. Kemudian samsara, itu penderitaan, kemudian reinkarnasi, proses kehidupan kembali, dan karma itu ada karma, ada pahala, karma pala. Jadi ada baik, ada buruk. Ya sama kalau di Islam, setiap perbuatan itu ada akibatnya. Kemudian moksa. Nah, kalau di Islam itu meninggal itu ya moksa. Dan politik itu sebelum masuk itu mengenal kepala suku. Kemudian ketika sudah masuk agama Hindu itu muncul kerajaan ya. Nah, di bidang ekonomi ini munculnya kerajaan, kemudian golongan-golongan, kemudian perdagangan, kemudian muncul mata uang ya. Nah, ini munculnya kasta. Seni budaya ini ada seni, ada sastra, ada bangunan, patung, seni ukir. Nah, kalau candi sebelumnya itu praaksara. Candi itu adalah punden berundak ya. Nah, ini nanti artikelnya dilihat. Untuk tugasnya ini ada LKPD, evaluasi, absen, kemudian video. Untuk LKPD
Nah, ini nanti kalian melihat video ini, kemudian analisis berbagai pengaruh agama Hindu ini sesuai kelompoknya. Itu satu kelompok, satu aspek. Ada aspek politik, ada aspek ekonomi, sosial, seni. Nah, kemudian tunjukkan bukti pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dalam kehidupan masyarakat di sekitarmu dalam bentuk poster sesuai kelompoknya. Ini yang terakhir, refleksi ya. Ada yang tanya kan? Sudah, Pak. Kesimpulan per kelompok, silakan dimulai dari siapa? Pada dasarnya, candi merupakan suatu perwujudan dari adanya akulturasi budaya antara budaya Indonesia dengan budaya India. Banyak candi yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Bali, dan memiliki corak Hindu ataupun Buddha. Bukti yang menunjukkan berkembangnya masa Hindu dan Buddha di Indonesia yaitu dalam catatan Itaising. Dalam catatan Itaising menjelaskan bahwa pendidikan agama di Kerajaan Sriwijaya menjadi maju. Selain kitab Mahabharata dan Ramayana, terdapat banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha. Di antaranya yaitu sebagai berikut: Tresnayana hasil karya Arjuna Wiwaha, hasil karya Empu Kanwa; Bharatayuddha hasil karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Pengaruh di bidang sastra ya, berbagai karya sastra mulai dari zaman Sriwijaya sampai Majapahit tersimpan di Museum Leiden ya, Museum Leiden Belanda. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha itu meninggalkan kekayaan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke, yaitu berupa kebudayaan tari, candi, sastra yang kita harus kita pelihara. Karena itu adalah kekayaan bangsa Nusantara. Sekarang saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk memimpin doa, silakan memimpin doa. Nabi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya nanti itu kerajaan ya. Semoga kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.